1. Fiber optic stripper. Fungsi mengupas lapisan pelindung luar kabel fiber, jaket, buffer, dan coating tanpa merusak inti core. Cara kerjanya: 1. Pilih lubang stripping sesuai diameter kabel. Yang kedua, jepit kabel pada bagian pelindung yang akan dikupas. Yang ketiga, tarik alat secara perlahan. Catatan: jangan terlalu menekan agar core tidak tergores. Yang kedua, fiber cleaver, pemotong serat. Fungsi memotong serat optik agar rata dengan sudut pemotongan ideal, biasanya 90 derajat. Untuk penyambungan, cara kerjanya: 1. Masukkan serat optik yang telah dibersihkan ke dalam cleaver. 2. Tutup penutup cleaver. 3. Tekan puas untuk memotong. Catatan: hasil potongan yang presisi penting untuk sambungan yang baik. Yang ketiga, fusion splicer. Fungsinya menyambung dua serat optik secara permanen menggunakan panas fusi. Cara kerjanya: 1. Letak dua ujung 3. Fusion splicer. Fungsinya menyambung dua serat optik secara permanen menggunakan panas fusi. Cara kerjanya: 1. Letakkan dua ujung serat pada dudukan splicer. 2. Mesin secara otomatis menyelaraskan posisi. Yang ketiga, alat memanaskan dan menyatukan kedua ujung serat. Yang keempat, sambungan diperiksa secara visual melalui layar. Catatan: gunakan protective slip setelah penyambungan. Mechanical splice mempunyai fungsi menyambungkan dua serat optik secara sementara atau semi permanen menggunakan komponen mekanis. Dengan cara masukkan ujung serat yang telah dipotong ke dalam fusing splice. Pastikan alignment sempurna antar serat, dan kunci mekanis akan menahan kedua serat agar tidak bergeser. Dan catatan penting yaitu mechanical splice tidak sekuat fusion splice, cocok untuk sambungan sementara. OTDR atau bisa dibilang Optical Time Domain Reflectometer mempunyai fungsi mengukur panjang kabel, mendeteksi sambungan buruk, patahan, dan kerugian daya dalam jaringan fiber. Mempunyai cara kerja yaitu sambungkan kabel fiber ke port OTDR, kirim pulsa cahaya, dan OTDR akan membaca sinyal pantulan untuk memetakan kondisi kabel. Dan hasil akan ditampilkan dalam bentuk grafik atau bisa dibilang trace. Optical Power Meter and Light Source mempunyai fungsi, yaitu light source mengirim sinyal ke cahaya fiber, dan power meter mengukur daya cahaya yang diterima untuk mengetahui loss atau kerugian sinyal. Dengan cara sambungkan light source ke satu ujung fiber dan sambungkan power meter ke ujung lainnya. Lalu kita bisa melihat nilai dBm yang diterima, dengan catatan yang digunakan untuk menguji efisiensi sambungan dan kualitas kabel. VFL atau Visual Fault Locator. Fungsinya adalah menemukan pahatan, lekukan tajam, atau konektor rusak dalam kabel fiber dengan cahaya merah terang. Cara kerjanya yaitu sambungkan VFL ke fiber, lalu nyalakan alat, dan cahaya akan tampak keluar di titik kerusakan. Catatan untuk VFL ini adalah efektif untuk kabel pendek berjarak 5 km. Lalu ada alcohol wipes dan lint free tissue. Fungsinya yaitu membersihkan permukaan ujung serat optik sebelum disambung. Cara kerjanya yaitu basahi tisu dengan alkohol isopropil 99%, lalu lap serat atau satu arah. 9. Ada patch cord dan adapter. Fungsi patch cord: kabel siap pakai untuk menghubungkan perangkat ke jaringan fiber. Adapter menghubungkan dua konektor fiber dengan stabil. Cara kerja: hubungkan konektor ke patch cord ke port perangkat dan adapter. Yang kedua, pastikan koneksi stabil tanpa goyang. Catatan: gunakan jenis konektor yang sesuai, SC, LC, ST, dan lain-lain. Yang ke-10, safety tools, kacamata, tempat sampah, sarung tangan. Fungsi melindungi teknisi dari serpihan serap optik yang berbahaya. Cara kerja: selalu pakai kacamata pelindung saat cleaving atau fusion. Buang serpihan serat ke wadah khusus. Catatan: serat optik yang patah bisa sangat tajam dan membahayakan mata atau kulit. Ringkasan alur kerja: 1. Stripping. 2. Pembersihan. 3. Pemotongan atau cleaving. 4. Penyambungan, fusion atau mechanical. 5. Uji kualitas sambungan, VVL, OTDR, power meter. 3. Proteksi sambungan dan dokumentasi.